Halo teman-teman semua, kembali lagi sama Neng Dian di channel Go Eat Jalan-Jalan. Di sesi kali ini Neng Dian mau lakukan sesuatu yang beda loh. Kalian tahu kan sekarang kita lagi ada di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita ruang geraknya itu makin terbatas. Keluarnya susah, mau jalan-jalan kemana-mana susah, apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, buat teman-teman yang ada di Indonesia atau teman-teman yang juga tinggal di Taiwan tapi lagi malas keluar, Neng Dian bakalan ajak kalian buat jalan-jalan keliling kota-kota yang ada di Taiwan tapi secara virtual. Oke, siapa nih yang udah siap untuk jalan-jalan? Duduk yang manis, kita bakalan mulai jalan-jalannya. Nah, kota yang bakalan kita kunjungi pertama kali di sesi ini adalah kota tempat Neng Dian tinggal selama 4 tahun. Dan kota ini udah bikin Neng Dian benar-benar jatuh cinta sama kota ini. Aduh, ini suasananya itu, makanannya, emang sih itu paling top. Jadi nggak usah lama-lama kasih spoiler, Neng Dian bakalan langsung kasih tahu nama kotanya itu adalah Kota Tainan. Kalian bukan salah dengar ya, ini namanya Tainan. Memang dia itu mirip banget sama Taiwan, tapi yang diganti itu cuma huruf W diganti jadi huruf N, jadi namanya Tainan. Ya, sesuai namanya itu, kota ini letaknya itu di bagian paling selatan di kota Taiwan ya. Kalau misalnya kalian main ke Tainan, kalian bakalan lihat arsitekturnya itu sangat-sangat kaya akan budaya ya. Bangunan-bangunan tua yang emang arsitekturnya itu udah dijaga banget sama pemerintah masih ada di kota Tainan ini. Nah, selain arsitekturnya dan banyak kuil-kuil yang ditemui di sana, makanan-makanan yang ada di Tainan ini juga rasanya beda banget. Jadi, kalau misalnya kalian main ke Taiwan, kalian bakal nemuin makanan-makanan yang manis itu ada di Taiwan semua. Mie gorengnya agak manis, misalnya baksonya agak manis. Loh, kenapa ya manis? Ternyata di Tainan ini dulu ada pabrik gula yang emang gede banget, dan orang-orang dulu bakalan merasakan kalau makan gula itu artinya kamu orang kaya. Jadi kalau makanan ada gulanya itu artinya kamu orang kaya. Nah, budaya ini yang bakalan menyebar ke semua makanan yang ada di Tainan, sehingga makanannya itu kebanyakan manis-manis. Mungkin kalian agak aneh sih pertama kali nyoba, tapi kalau lama-lama kalian bakalan suka, sama kayak aku yang suka banget sama mie sapinya yang walaupun rasanya agak manis tapi tetap gurih dan emang paling top markotop. Nah, kalau kata orang-orang ya, ngapain sih main ke Tainan? Di Tainan mah yang ada cuma bangunan tua doang, cuma ada kuil doang, makanannya gitu-gitu aja. Kalian jangan salah, di Tainan ini ada juga loh museum yang namanya Chime Museum yang membuat kalian merasakan suasana Eropa di museum ini. Oke, jadi Chime Museum ini letaknya itu ada di dekat Rente, di distrik Rente, dekat Pauan Station. Kalian jalan aja sedikit, langsung nyampe ke museum ini. Nah, di bagian depannya itu kalian bakalan langsung disambut sama arsitektur klasik Yunani ya. Di bagian depan ada apa namanya? Water fountain. Water fountain, air mancur. Air mancur itu yang bentuknya kayak kuda. Jadi betul-betul megah, kuda yang lagi lari ada di depan langsung menyambut kalian. Nah, ketemu dari ini, selesai dari water fountain ini, kalian bakal ketemu satu jalan gede yang kanan kirinya itu ada dewa-dewa Yunani yang menyambut kalian. Ada Zeus, ada Meredith, sebutin aja semuanya. Di jalan itu kalian bakal disambut bak ratu dari Yunani. Oke? Kalian selesai jalan di situ, kalian bakalan ketemu sama satu boulevard. Di belakangnya itu ada Chime Museum dengan arsitekturnya yang kayak tiang-tiang itu ya. Kalian bisa bayangin kayak tiang-tiang yang tinggi, yang tingginya itu kayak 10 kali tinggi badanku atau 15 kali tinggi badanku juga ada kayaknya. Jadi kalau di Chime Museum itu kalian bakal berasa kecil banget dan nuansa Eropanya itu benar-benar dapat ya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu kalau di bagian luar museum itu ada danau-danau kecil di mana kalian bisa duduk di pinggir danau piknik sambil menikmati sore yang nikmat. Nah, udah selesai dari luar, kita bisa masuk ya ke bagian dalam museumnya.
Untuk masuk ke dalam museum ini, kalian bisa bayar tiket sebesar 200 NT. Di dalam museum ini ada 5 kategori yang bakalan disuguhkan ke kalian. Ada binatang, ada musik, ada seni, ada prasasti, sama ada alat-alat perang juga. Jadi kalau masuk dari ini ya, dari lantai 1, kalian bakalan ketemu binatang-binatang yang duplikat ya, bukan duplikat, terus sih namanya yang kalau misalnya binatang itu kelihatannya asli, tapi sebenarnya binatang itu udah meninggoy guys. Jadi bulu-bulunya itu benar-benar asli, matanya itu benar-benar terlihat seperti asli. Dan yang paling aku suka sih di sana aku bisa lihat beruang yang tinggi banget dan bisa sentuh bulu-bulunya itu loh. Aduh, itu emang bagus banget sih. Jadi lantai 1 yang gede itu dipenuhi sama miniatur, aku bilang duplikat aja deh ya, itu dipenuhi sama duplikat binatang-binatang yang kalian rasanya itu kayak persis udah ketemu sama binatang itu walaupun dia udah mati ya. Nah, selesai dari lantai 1 keliling-keliling, kalian bisa langsung naik ke lantai 2 yang membuat kalian itu yang tangganya itu ya, itu kalau waktu lagi naik tangga lihat bagian atapnya itu kalian betul-betul berasa di Yunani. Selesai naik ke tangganya itu kalian hadap depan, kan bakal langsung ketemu sama tempat patung-patung Yunani sama lukisan-lukisan yang ada di museum itu. 5 meter kali 4 meter ada, kayak pokoknya itu gede-gede banget deh. Itu kayak galeri lukisan yang punya arti masing-masing. Oh iya, nah tadinya kalau misalnya kalian di tempat counter tiket, jangan lupa ya buat minta headset sama remote-nya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti apa sih arti lukisan ini, kalian bisa langsung ketik aja. Nanti kan di depan lukisannya itu ada dikasih kode nama, kalian ketik, ini artinya apa? Mereka bakalan langsung kasih tahu kalian, ini loh artinya gambar ini, latar belakangnya kenapa sih gambar ini kayak gini, kayak gitu. Jadi ceritanya kalian bakalan tahu, dan enaknya itu kalian bisa pilih bahasanya, bisa pilih bahasa Mandarin atau pilih bahasa Inggris juga boleh. Nah, selesai dari lihat-lihat lukisan, kalian bisa juga lihat ke sebelah kirinya ada galeri musik yang bukan hanya musik Indonesia, bukan hanya musik ini, musik Taiwan aja, tapi ini musik seluruh dunia ada di dalam ini, di dalam galeri ini. Jadi dia kayak alat-alat musik dari seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya aku lihat sih dari Asia itu lebih banyak alat-alat tiup kayak seruling, recorder. Emangnya aku bukan recorder, tapi apa flute apalagi ya. Tapi kalau yang aku lihat ya dari yang aku kemarin, kan aku udah pernah ke museum ini pasti dong. Nah, di sini alat-alat musik Asia itu lebih kayak kayu-kayu. Terus kalau misalnya yang dari Eropa itu lebih kayak trampolin, bukan trampolin, violin, bukan trampolin ya, violin, biola, harpa, pokoknya yang kayak alat-alat inilah, alat-alat musik petik. Alat musik petik ya, itulah. Kalau misalnya di dalam galeri musik ini ada waktu-waktu tertentu mereka bakalan kasih pementasan musik setiap harinya, dan itu gratis, tapi kalian harus lihat waktunya ya, karena waktunya itu tertentu banget. Nah, selesai dari galeri musik, kita bisa pergi ke sebelah kirinya. Di situ bakalan ada alat-alat perang yang juga dari seluruh dunia. Jadi kan kalau zaman dulu masih zaman-zaman perang, itu kan banyak alat-alat yang aneh-aneh gitu, kayak baju apa sih namanya? Baju pelindung yang besi yang berat banget, atau kayak tombak. Pokoknya dari seluruh dunia ada dan dikumpulin semua nih di dalam museum ini. Jadi semuanya itu lengkap banget ada di museum ini. Nah, oke deh, kita udah selesai dulu ya dari si Cime Museum yang bergaya-gaya Eropa ini. Sekarang kita balik lagi ke Tainan Station. Kalian jalan cuma 500 meter aja dari train station,
kalian udah bakalan ketemu sama istana yang namanya Chikanlo atau Chikan Tower. Chikan Tower ini dibentuk sama dinasti Jepang buat tempat mereka istirahat kalau mereka udah selesai selesai berjaga. Jadi ini kayak tempat peristirahatannya. Di bagian depannya tuh kalian bakalan ketemu ikan-ikan koi lucu yang ada di dalam kolam renang dengan air terjunnya yang sangat-sangat menyegarkan mata. Nah, selesai dari lihat-lihat ikan, kalian bisa naik jembatannya sedikit, jembatan kecil banget. Kalian bakalan ketemu sama istananya itu yang bentuknya itu unik banget. Dia itu kayak perpaduan arsitektur Taiwan sama Jepang yang kalian jarang banget nemuinnya. Jadi kayak bentuk atapnya tuh emang kayak atapnya Taiwan, tapi pintunya itu kayak pintu Jepang semua. Jadi kayak ini perpaduannya ini unik banget dan emang harus dilestariin sih sama pemerintah Taiwan. Di depan si istana ini kalian boleh langsung stop bus nomor 88. Kalian langsung aja naik ke bus itu, nggak usah berhenti di stop mana-mana. Kalian langsung turun aja di Anping Old Street. Nah, kalau misalnya kita udah nyampe di Anping ini, satu hari sih nggak cukup. Besoknya kalian harus balik lagi karena di Anping ini emang ada banyak banget ini tempat wisata ya. Nah, kalau di Anping Old Street ini kalian bakalan ketemu sama Anping Tree House, sama Anping Old Fort, benteng sama Old Street-nya ya. Nah, kita mulai aja satu-satu dari si Anping Old Street ini. Di Anping Old Street ini kalian bakalan nemuin jajanan-jajanan Taiwan yang mungkin udah makin lama makin ditinggalkan, tapi di sini masih ada dijual, kayak misalnya permen gulali, permen gulali atau permen ini ya, permen pakai gula gitu. Itu terus yang paling terkenal di Anping Old Street ini ada kerupuk udangnya. Orang sih datang jauh-jauh dari Taipei, dari Kaohsiung cuma mau cari kerupuk udangnya ini. Udangnya itu harum banget dan di sepanjang jalan itu mereka bakalan tawarin kalian, mau coba nggak? Coba satu belinya seember. Kayak gitu sih, banyak sih pengalaman. Nah, sekarang kita lanjutin ke Anping Tree House ya. Jadi Anping Tree House ini kalian boleh bayarnya itu tiketnya 50 NT dan kalian udah bisa langsung menikmati satu wilayah yang bangunannya itu udah menyatu sama pohon-pohon. Jadi umur pohon-pohonnya itu kayak udah ada ratusan tahun ya. Lebih dari 300 tahun sih mungkin. Jadi itu bangunannya itu udah nggak ada atapnya lagi, udah terbuka, jadi pohonnya itu bisa tumbuh bebas ke atas, tapi akarnya itu masih merambat ke bangunannya. Jadi kalau kalian mau foto-foto estetik instagramable, nah di sini nih tempatnya ya, Anping Tree House. Jalan 500 meter dari si Anping Tree House ini, kalian bakal langsung ketemu sama Anping Old Fort. Anping Old Fort ini itu benteng penjaga untuk orang-orang Jepang, untuk pasukan-pasukan Jepang waktu masa penjajahan dulu ya. VOC itu harusnya itu Portugis lah. Jadi mereka ini bentengnya Portugis ya. Jadi mereka ini untuk berjaga-jaga di sekitar pelabuhan, kan Anping ini udah deket banget nih sama pantai. Jadi di situ ada menara penjaga, menara mercusuar buat memantau orang-orang musuh yang mau datang ya ke dekat pantai. Jadi kalau kalian ke sana, ya mercusuarnya masih ada, tapi ya kalian cuma bisa lihat ke atas. Ya yang kelihatan kan teman, bukan musuh ya. Iya gitu sih. Kalau misalnya ke mercusuarnya. Terus di situ masih ada juga ini mesin-mesin yang buat menembak mesiu itu loh, kayak yang itu apa sih namanya, meriam. Iya, itu masih ada mesin-mesin meriam ya di bagian depannya. Nah, terus di bagian dalam kalian bakalan lihat barang-barang peninggalannya Portugis yang masih dijaga sama pemerintah Tainan. Kalau ngomongin tentang Tainan ini masih banyak lagi sih tempat wisata yang lainnya, kayak Beiman Crystal Church. Kalian juga bisa main ke Secao. Ada juga
pemandian air panas Guang Seling. Pokoknya banyak deh. Di Thailand ini banyak banget tempat hiburan yang emang bikin kalian bahagia dan jatuh cinta kayak aku jatuh cinta ke Thailand. Jadi buat kalian yang pengen main-main ke Thailand, calling ya, ajak aku kalau kalian mau ke Thailand supaya kita bisa main-main bareng. Ya udah, sekian dulu video hari ini. Nanti kita bakalan ketemu di video jalan-jalan di kota berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye.